ngejelasin tentang resensi dari buku yang udah kita baca. Nah, jadi pertama-tama aku mau ngejelasin tentang buku yang aku gunakan atau aku baca, yaitu judulnya The Things You Can Only See When You Slow Down karyanya Hanim Sunim. Buku ini bersifat non-fiksi karena buku kayak self-improvement atau buat meningkatkan kualitas diri sendiri. Nah, untuk judulnya sendiri aku menggunakan judul itu bukanlah sebuah perlombaan untuk resensi aku. Untuk selanjutnya silakan kalian Dica. Nah, selanjutnya aku bakal ceritain tentang buku Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Jadi buku itu bersifat fiksi sejarah tentang kayak nyeritain penculikan paksa gitu. Jadi kayak buku itu nyeritain tentang penculikan paksa di zaman Orde Baru, di zamannya ya itulah Orde Baru. Nah, buat judul resensi aku itu adalah catatan sejarah tentang rasa, raga, dan gelora yang dihilangkan. Sekarang aku bakalan jelasin tentang identitas buku ini, yaitu The Only Things You Can Only See When You Slow Down. Judulnya itu penulisnya yaitu Hanim Sunim. Untuk artwork atau karena ada beberapa ilustrasi di dalamnya, itu tuh ilustrasinya dari Yang Sholi. Terus penerbitnya ada Penguin Books dengan tahun terbit 2018 dengan ISBN yaitu strip 13 9780241340660. Bahasa asalnya bahasa Inggris, tapi aku baca yang versi bahasa Indonesia dengan sampulnya paperback yaitu sampul biasa. Jumlah halamannya 288 dengan harga 185.000. Yang buat buku aku yaitu buku Laut Bercerita, itu tuh judul bukunya Laut Bercerita, penulis bukunya Leila S. Chudori. Penerbitnya itu KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia. Terus tahun terbitnya itu 2017 dengan jumlah halamannya 379 dan harga bukunya itu 100.000. Lalu ada ISBN-nya juga yaitu 978602424694694-5. Nah, karena kita udah ngejelasin tentang identitas buku yang kita buat, di sini aku bakal ngejelasin tentang kenapa sih Hanim Sunim memutuskan untuk menulis buku ini. Jadi sebenarnya kenapa Hanim Sunim memutuskan untuk menulis buku ini tuh karena kita semua tuh sebenarnya merasa bahwa dunia itu berkembang sangat cepat dan kita sebagai manusia dipaksa untuk berkembang sesuai dengan teknologi, bahkan tidak hanya fisik tapi juga mental, dan bahkan sesederhana jam kerja saja kita dipaksa untuk tidak tahu waktu. Jadi seolah buku ini menceritakan untuk pentingnya tidak apa-apa untuk tidak mengikuti zaman dan beradaptasi sesuai dengan kecepatan masing-masing, karena hidup bukanlah sebuah perlombaan. Selanjutnya untuk buku aku yaitu buku Laut Bercerita, itu tuh kenapa sih dibuat sama Leila S. Chudori. Nah, Leila S. Chudori ini tuh menceritakan kembali untuk mengingatkan kita semua tentang kasus penghilangan paksa di zaman Orde Baru, karena kasus itu tuh masih sangat gamblang dan belum selesai. Jadi Leila itu mencoba mengingatkan kita kembali tentang kasus itu. Ada terus juga tentang penghilangan paksa itu, mereka tuh ya terutama karena buku ini tuh lebih nyeritain tentang aktivis mahasiswa. Jadi aktivis mahasiswa di zaman Orde Baru itu sangat dibungkam dan pergerakannya itu sangat dibatasi. Padahal mereka tuh sekedar cuma mau ngasih tahu pendapat mereka, atau mereka cuma mau menyuarakan hal-hal yang emang gak adil di pemerintahan. Cuman emang pemerintahannya aja yang seperti itu. Jadi Leila S. Chudori itu berusaha buat ngasih tahu kondisi itu di kondisi zaman Orde Baru. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin isi dari buku yang udah aku baca. Nah, itu tuh isinya tuh ada 8 chapter atau 8 bab. Nah, di bab-bab ini tuh berproses mulai dari kenapa kita tuh pertama harus mengambil langkah untuk istirahat, sampai akhirnya kita tuh mendapatkan masa depan yang mungkin bisa dibuat atau terbentuk karena adanya istirahat atau pengambilan waktu untuk istirahat sebentar itu. Nah, kenapa sih buku ini tergolong non-fiksi? Karena di setiap babnya Hanim Sunim itu menyelipkan kisah-kisah pribadinya, dan gak sekali dua kali, bahkan setiap bab atau bahkan setiap halaman ada saja kutipan-kutipan dari Hanim Sunim yang bisa dipetik dan kita implementasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, kalau buat novel aku yaitu novel Laut Bercerita itu, kalau di dalam isi bukunya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada bagian yang sudut pandangnya diceritakan oleh sang pemeran utama atau namanya Biru Laut Wibisono. Nah, si Biru Laut ini adalah seorang aktivis mahasiswa yang ada di Yogyakarta dan tergabung dalam sebuah organisasi yang mengkritik pemerintah, yang sering mengkritik pemerintah. Nah, dia dan di bagian satu ini tuh lebih menceritakan bagaimana pergerakan dia dan teman-temannya dalam
menyuarakan ketidakadilan di zaman Orde Baru itu. Lalu juga di bagian pertama, ternyata nih setiap pergerakan yang dilakukan sama Biru Laut dan teman-temannya itu tuh selalu ketahuan sama pemerintah. Nah, hal itu tuh membuat kecurigaan di benak Biru Laut dan teman-temannya bahwa ada juga sebuah pengkhianatan di sana. Lalu bagian satu itu diakhiri dengan penangkapan Biru Laut dan penyekapannya, dan Biru Laut dan teman-temannya itu sangat diperlakukan tidak adil. Lalu di bagian 2 itu menceritakan tentang Asmara Jati atau adik Biru Laut yang menceritakan kembali tentang sisi perspektif dari keluarga korban-korban kehilangan paksa, tentang bagaimana perjuangan mereka untuk mencari korban-korban itu, tentang perjuangan mereka menyuarakan kepada pemerintah yang sebetulnya tidak ada timbal baliknya, sangat sia-sia gitu, karena sampai sekarang aja korban-korban penghilangan paksa di Mei 1998 itu masih hilang. Selanjutnya juga di bagian kedua itu menceritakan juga tentang cerita-cerita orang yang kembali dengan selamat korban-korban penghilangan paksa itu. Nah, kan di judul resensi aku juga itu judulnya ada catatan sejarah tentang rasa, raga, dan gelora yang dihilangkan. Jadi judul yang aku buat itu sangat berkesinambungan karena di isi bukunya itu menceritakan tentang seperti ada sebuah catatan sejarah nih yang hilang, karena kan tentang di kita di era Orde Baru itu. Nah, catatan sejarah ini tuh menghilangkan suara kita tentang perasaan kita tuh dihilangkan paksa, perasaan Biru Laut dan teman-temannya, raga mereka juga dihilangkan paksa karena sampai sekarang juga belum kembali gitu. Dan gelora mereka juga dihilangkan. Jadi pemerintah tuh sangat membutakan mereka, sangat menulikan mereka supaya mereka tuh udah diem aja, nggak usah ngapa-ngapain, kayak kalian jangan berani-berani ngekritik kita. Nah, setelah itu aku mau ngejelasin di sini tentang apa sih keunggulan dari buku The Things You Can Only See When You Slow Down. Ini tuh bukunya yang pertama-tama ditulis oleh salah satu Buddhis atau biksu yang sangat taat agama, dan di sini juga dia tidak menyampaikan nilai agama dalam bukunya. Jadi menurut aku sendiri buku ini tuh memang sangat membantu orang-orang yang sedang lelah dan tidak mendapatkan titik terang dari kelelahan yang dia alami. Jadi contohnya ketika seseorang sedang capek nih tapi nggak pernah ketemu titik terangnya, kenapa sih, apa sih solusinya, dan ternyata solusinya hanya sesederhana istirahat dan tidak memikirkan hal-hal seperti pekerjaan dan hal-hal yang membuat dia capek. Nah, itu tuh bukunya dirangkum dengan padat dan jelas sama Edin Sunim, dan aku juga suka bukunya karena buku ini tuh relatif murah untuk harga buku dari luar. Oke, selanjutnya aku bakal kasih tahu tentang keunggulan buku dari buku aku, yaitu Buku Laut Bercerita. Nah, jadi kan seperti yang udah aku kasih tahu tadi, Buku Laut Bercerita itu bergenre fictive history. Nah, Leila S. Chudori ini memvisualisasikan Buku Laut Bercerita ini dengan cukup baik karena cukup real dan terlihatnya sangat nyata. Padahal Buku Laut Bercerita ini kan sebetulnya membawakan topik yang cukup kelam. Cuman Leila S. Chudori itu menuliskan novel ini dengan semenarik mungkin, dan jadinya kita tuh jadi enjoy buat dibaca. Lalu buku ini tuh juga memberikan kita perspektif baru tentang aktivis-aktivis, jadi tentang permasalahan-permasalahan zaman dulu ya, dan yang seperti tadi ya, ini tuh buku mengingatkan kita kembali, sangat menyadarkan kita bahwa ada nih kasus-kasus yang belum selesai tentang penghilangan paksa di zaman Orde Baru itu. Oh ya, aku juga lupa, aku menambahin kalau aku tuh sangat suka karena salah satu keunggulan dari buku ini tuh Edin Sunim tuh nggak pernah ragu buat ngasih kutipan-kutipan yang sebenarnya sangat kena di hati kita, dan karena emang sebenar itu kata-katanya tuh gitu. Oke, nah selanjutnya di sini aku mau ngejelasin tentang kelemahan dari buku yang aku baca. Sebenarnya kan buku ini tuh adalah terjemahan dari bahasa Inggris, dan ada beberapa kata ketika aku baca dua versi itu, yang Inggris dan juga Indonesia, ada beberapa kata yang terjemahannya tuh agak miss gitu. Jadi kadang ada beberapa kata yang sulit dipahami karena bahasa Inggris, terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tuh agak sedikit membingungkan. Juga selain itu mungkin beberapa kata atau Edin Sunim itu menggunakan beberapa diksi yang sulit dipahami. Jadi menurut aku agak butuh sedikit usaha untuk memahami apa isi dari buku ini, tapi tidak seluruh buku. Itu sih kalau menurut aku kekurangan dari buku yang aku baca. Nah, untuk kekurangan dari Buku Laut Bercerita itu yang pertama, nah jadi kalau bisa kita lihat di sini ya, buku
dan bagian 2. Nah, tapi di setiap bagian ini itu kan ada tahunnya. Tahunnya itu dari 1991, 1998, 91 lagi, 1998 ke 1993. Baru nanti di bagian 2 ini ada 2000 ke 2007. Nah, itu jadi alur mingguan itu adalah alur campuran. Nah, jadi buat beberapa orang juga tuh kayak susah. Iya, jadi kayak buat orang yang emang nggak biasa gitu buat baca alur campuran pasti bingung kayak kenapa udah tiba-tiba ini, kenapa tiba-tiba ini lagi. Cuman balik lagi sih tetap ada penggulannya, yaitu ditulisin kan ini tuh ada 91, 1998. Jadi tetap ada gitu informasi bahwa ini tuh di tahun berapa, di tahun berapa. Lalu juga di beberapa bagian di buku ini tuh karena Bilal itu adalah orang Jawa, jadi ada beberapa yang menceritakan tentang keluarganya menggunakan bahasa Jawa. Dan itu tuh agak cukup menyulitkan ya bagi para pembaca yang emang bukan orang Jawa, jadi kan bakal susah untuk memahaminya. Nah, selanjutnya aku mau menyimpulin nih, karena kita berdua udah menjelasin mulai dari isi, latar belakang, keunggulan, bahkan sampai kekurangan juga. Jadi kita menyimpulin kalau menurut aku buku ini sangat worth atau boleh banget kalian baca, karena dengan harga segitu kalian tuh bisa menyadarkan diri kalian sepenting apa sih istirahat tuh, sepenting apa sih, karena kita tuh sebenarnya nggak perlu buat mengikuti dunia, karena walaupun dunia tidak berputar mengelilingi kita, tapi masih ada waktu yang bisa kita gunain buat mengejar, dan si pengejar itu gak akan capek karena kita tuh lega dan tidak terpaksa, dibanding kita mengikuti tren atau mengikuti hal yang dunia sangat cepat itu tuh bakal bikin capek. Dan menurut aku buku ini wajib kalian baca karena ini bakal nyadarin kalian akan banyak hal. Buat buku aku yang itu buku laut bercerita, tadi kan aku udah kasih tahu nih dari penampilan juga ada isi buku, kekurangan. Jadi menurut aku buat bagi kalian yang emang suka banget sama genre fiksi sejarah, kalian pasti bakal suka sama buku ini, karena yang pertama buku itu sangat menarik dan sangat menambah perspektif kita tentang hak asasi manusia terutama. Lalu buku ini juga sangat mewakili, sangat memvisualisasikan tentang perasaan-perasaan tokohnya. Jadi emang menarik banget gitu buat dibaca. Baru buku ini tuh juga seperti tadi ya, mengingatkan kembali tentang peristiwa reformasi 1998, dan novel itu sangat terasa seperti catatan sejarah yang hilang tentang perasaan dan pergerakan yang tak terlupakan. Udah, jadi karena kita udah ngejelasin semua resensi dari yang kita tulis melalui bentuk video, aku juga ngerti apa yang Dica sampein. Dica ngerti nggak apa yang aku sampein? Ngerti. Nah, jadi semoga dari video resensi ini bisa membuat kalian paham dan bisa membuat kalian memutuskan akan membaca buku ini apa enggak. Dadah. Makasih semua.